kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di malam ini kami juga ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami Bapa. Biar melalui firman-Mu ini kami boleh belajar. Kami boleh mempraktekkannya. Kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami semakin diubahkan. Kami semakin menyerupai Engkau. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan hidup kami memuliakan Engkau senantiasa. Berbicaralah kepada kami Bapa. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu di tengah-tengah ketidaksempurnaan ini. Boleh berbicara tentang firman-Mu dengan detail, dengan jelas. Karena Tuhan Engkau sudah meletakkan firman itu di mulut ini. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada waktu kita bertemu dengan seseorang dan memperkenalkan diri kepadanya. Apa yang akan kita katakan kepada orang itu pada waktu orang itu bertanya, siapakah Anda? Apa identitas kita yang ingin kita ceritakan kepada mereka? Jelas kita akan menyebutkan nama saya, perkenalkan nama saya Gimin. Kita akan menceritakan apa background saya. Mungkin saya akan menceritakan, oh ya saya statusnya single. Atau mungkin Anda akan menceritakan, saya sudah menikah, saya punya berapa anak, saya punya berapa cucu. Dan mungkin juga akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pendidikan kita, tentang pekerjaan kita. Dan di dalam hal seperti itu pasti ada orang yang mungkin cukup comfortable, cukup bangga akan memperkenalkan dirinya. Jikalau jabatannya mungkin adalah seorang CEO, maka dia akan mengatakan saya CEO dari sebuah perusahaan yang besar dan jabatannya menyatakan kesuksesan karirnya. Tetapi mungkin juga ada orang yang kecil hati dan merasa minder pada waktu dia memperkenalkan dirinya ketika dia cuma mengatakan saya ini cuma sebagai seorang pegawai kecil. Atau mungkin pas waktu itu dia baru saja diberhentikan dari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Sulit sekali berada dalam posisi seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, di manakah kita menaruh keindahan identitas diri kita? Bagaimana kita menunjukkan siapa diri kita? Saudara-saudaraku, apa sih itu identitas? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, identitas itu berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Atau dengan kata lain, identitas dapat disebut jati diri. Suatu hari saya pernah berbicara dengan seseorang. Saya akan berkenalan dengan dia, lalu kita terlibat dalam pembicaraan yang membawa kami boleh berbicara dengan begitu baik dan mengasihkan. Namun ketika pada waktu saya menceritakan bahwa saya adalah orang Kristen, ia tampak terkejut dan langsung terlihat menghindar untuk berbicara dengan saya. Sikapnya langsung berubah drastis sehingga saya berusaha mengejar dia, menanyakan apa sih alasannya, kenapa sih pada waktu mendengar bahwa aku adalah orang Kristen, lalu dia seakan-akan menjaga jarak, menarik diri dari saya. Singkat cerita, akhirnya dia bercerita kepada saya bahwa ada begitu banyak pengalaman-pengalaman buruk yang dialaminya, mulai dari lingkungan pertemanan yang buruk hingga ditipu dalam berbisnis. Semua itu bermula dari pergaulan bersama teman-teman di gerejanya. Orang-orang Kristen yang ditemuinya justru adalah orang-orang yang menurutnya telah merusak hidupnya. Ini menimbulkan akar pahit dalam dirinya terhadap orang Kristen atau hal-hal yang berhubungan dengan gereja. Saudara-saudaraku, fakta ini sungguh menyedihkan sekali. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen, rajin beribadah, bahkan mungkin melayani dengan rajin. Tetapi kehidupan mereka di luar gereja sangat tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Ada yang suka menipu di luar, ada yang suka berbicara kasar kepada orang lain, ada yang memiliki gaya hidup yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal tahukah Anda, bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah sesungguhnya tercermin dari perbuatan dan gaya hidup kita sehari-hari. Roma pasal 1 ayat 1. Di sana menunjukkan kepada kita Paulus bagaimana memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya hanya dengan satu kalimat yang singkat, sederhana sekali. Ini isinya. Dia katakan, aku Paulus, budak Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
Satu kalimat yang singkat sekali, saya bacakan buat saudara-saudara sekalian sekali lagi. Aku Paulus, budak Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dari perkataan yang singkat ini kita bisa melihat 3 aspek yang dia sebutkan sebagai identitasnya. Pertama, dia berbicara mengenai identitasnya berelasi dengan Allah, yaitu dia adalah budak dari Kristus Yesus. Yang kedua, dia berbicara mengenai jabatannya, pekerjaannya, bahwa dia adalah seorang rasul. Lalu yang ketiga, dia berbicara mengenai apa yang menjadi tujuan dari hidupnya. Dia menceritakan dari the purpose of his life, yaitu untuk memberitakan Injil Allah. Satu pernyataan yang sederhana tetapi mengandung makna yang begitu dalam sekali. Kalau kita mau menggali kehidupan Paulus, sebetulnya dia bisa memberikan lebih banyak detail tentang kehidupannya, tentang siapa dia, tentang dirinya itu apa latar belakangnya daripada yang cuma sesimpel itu saja. Kalau kita membaca Alkitab dari kitab Filipi, kita boleh menyaksikan bagaimana dia boleh membanggakan dirinya. Tetapi dia tidak katakan itu. Saya bacakan dari Filipi 3 ayat 5-6. Di sana dia katakan, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Banyak hal yang biasa dibanggakan oleh Paulus. Dia disunat pada hari ke-8, dia dari bangsa Israel asli dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli, dia tahu firman Tuhan, dia tahu hukum Taurat, dan dia adalah seorang Farisi. Dan dia juga boleh membanggakan dirinya bahwa aku penganiaya jemaat. Dan aku mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Tetapi dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak menunjukkan identitas dirinya itu dengan hal-hal yang beginian. Kisah 22 ayat 3 juga mencatat bahwa di sana dia katakan dia adalah lulusan universitas ternama di Yerusalem di bawah mentoring Gamaliel. Dan dia dulu menjabat sebagai salah satu anggota Sanhedrin. Kalau di zaman ini dikatakan itu sebagai anggota DPR. Nah, dari sini boleh nggak dia membanggakan diri? Boleh nggak dia menunjukkan bahwa identitasnya itu dengan hal-hal yang sangat membanggakan? Boleh saja, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Bahkan kita membaca Kisah Para Rasul pasal 22 dan seterusnya itu kita akan melihat bahwa dia mengatakan dia adalah warga negara Romawi yang tidak semua orang punya hal itu. Dari banyak kebanggaan-kebanggaan tersebut, Paulus tidak menyaksikannya di dalam identitasnya itu. Tetapi sebaliknya Paulus hanya mengatakan, I'm Paul, the slave of Christ Jesus. Saya cuma seorang hamba, saya cuma seorang budak. I am a bond servant of Jesus. Saya seorang yang sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh majikannya, yaitu Tuhan Yesus. Inilah identitas yang Paulus tunjukkan kepada kita. Kita balik lagi kepada identitas kita. Siapakah kita? Apa identitas diri kita? Di tengah-tengah dunia yang cemar, apakah kita masih ingat akan identitas kita? Di tengah-tengah dunia yang cemar ini, apakah kita tahu dengan jelas apa identitas kita? Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita melihat satu bagian Alkitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3-10. 2 Petrus pasal 1 ayat 3-10. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan.
Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudaraku, dahulu identitas kita itu adalah orang berdosa. Kita adalah seteru Allah. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita memiliki identitas yang baru dan hidup yang baru di hadapan Allah. Petrus di ayat yang ketiga sampai keempat di sana dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di sana dikatakan karena kuasa ilahinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dipanggil, kita diselamatkan karena kuasa ilahinya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Bukan. Tetapi kuasa ilahinya yang menganugerahkannya kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, siapakah kita sampai Allah menganugerahkan kuasa ilahinya kepada kita? Apakah kita pantas menerimanya? Saya percaya kita tidak pantas menerimanya. Tetapi Tuhan memberikannya kepada kita supaya kita menerima penyelamatan itu, kita disebut anak-anak Allah. Kita mendapat privilege dipanggil sebagai anak-anak Allah. Lalu anugerah itu diberikan kepada kita untuk apa? Di sana juga dikatakan untuk hidup saleh, untuk hidup benar lewat pengenalan yang benar akan Dia. Dia yang telah memanggil kita, Dia yang memberikan kepada kita. Ingat, itu bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar, bukan ya. Tetapi karena Tuhan yang memanggil kita. Dan Tuhan yang membawa kita untuk boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Untuk mengambil bagian dalam sifat moral Allah. Dan luput dari hawa nafsu duniawi ini. Petrus berkata, jika kita tidak memiliki sifat-sifat moral Allah, jika kita hidup dengan identitas dan sifat yang baru, kita akan menjadi orang yang buta dan picik. Karena kita lupa bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Itu di ayat 9 di sana dikatakan itu. Nah, pada waktu itu di tengah-tengah jemaat ada guru-guru palsu yang mengatakan bahwa mereka umat pilihan Allah dan berada dalam perjalanan Kristus, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan prinsip kekristenan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita harus menghidupi identitas yang baru itu? Kalau kita melihat nats yang baru kita baca itu, kita dapatkan yang pertama yaitu bahwa Petrus mengatakan bahwa hidup dengan identitas yang baru harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang kelima di sana dikatakan bersungguh-sungguhlah. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berupaya. Ya kan, it means that kita harus betul-betul melakukan effort. Kita harus betul-betul bekerja, mau melakukan. Dan itu yang merupakan tujuan utama kita. Itu yang merupakan fokus dari hidup kita. Hidup yang baru itu bukan cuma seperti lantas berubah, tiba-tiba berubah. Enggak. Tetapi harus sungguh-sungguh kita usahakan. Di dalam King James Version di sana dikatakan giving all diligence, memberikan semuanya. Gak bisa setengah-setengah, gak bisa suam-suam, gak bisa katakan ya kadang aku ada waktu aku lakukan. Enggak. Tetapi apa? Kita memberikan seluruh kerajinan kita, kita memberikan seluruh fokus kita untuk menjalankan hidup kudus itu. Nah, jadi hidup dengan identitas baru itu merupakan tujuan, sasaran, fokus di dalam kehidupan kita.
Jangan menganggap bahwa setelah diselamatkan, ya sudahlah aku enjoy aja hidupku. Saya menikmati hidupku, saya boleh berbuat apa sebebas-bebasnya. Tidak saudara-saudaraku. Kita bukan setelah diselamatkan menerima anugerah Tuhan lalu kita cuma duduk santai, males-malesan, ceroboh, hidup tidak benar. Enggak. Tetapi kita harus sungguh-sungguh rajin berupaya untuk hidup kudus, untuk hidup saleh sesuai dengan kehendak dan sifat yang dimaui oleh Allah kita. Itu yang pertama, kita harus hidup dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup dengan identitas yang baru itu dilakukan dengan terus-menerus. Di ayat 5 di sana dikatakan tambahkan lagi, jangan berhenti. Mari kita lihat ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, dari ayat kelima sampai ketujuh itu bukan mengatakan bahwa kamu sudah menerima anugerah Tuhan, kamu sudah dipercaya, kamu sudah menerima identitas baru, ya sudahlah cukuplah, kamu punya imannya, sudahlah. Enggak, di sana dikatakan tambahkan ini, tambahkan satu persatu. Tuhan katakan apa? Kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Itu yang pertama tadi yang kita bicarakan. Lalu yang kedua, tambahkanlah. Tambahkan apa? Tambahkan kepada kebajikan di dalam kehidupanmu. Tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, tambahkan kasih akan saudara-saudara, tambahkan kasih akan orang lain. Nah saudara-saudaraku, tambahkan itu bukan berarti kita nggak usah berusaha, enggak. Tambahkan itu bukan, oh ya add, tambah gitu, enggak. Tetapi itu merupakan satu proses di dalam kehidupan kita. Kita jalanin, kita berusaha, kita belajar, kita tambahkan satu persatu. Dan itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Nah, kalau semua sifat-sifat baik itu ditambahkan pada iman kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkelimpahan. Karena kita akan menjadi produktif dan berbuah dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat ke-8. John Piper dalam khotbahnya, Christian Identity dan Christian Destiny di sana dikatakan, siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya Anda? Engkau adalah yang dipilih Allah, yang dikasihani Allah, milik Allah, yang dikuduskan Allah. Kita mendapatkan identitas diri kita dari Allah. Dalam kenyataannya identitas diri kita terletak pada hubungan kita dengan Allah. Kita adalah orang yang dipilih Allah. Kita adalah orang yang dikasihani Allah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Allah dari dunia untuk hidup kudus. Kita dijadikan Allah sebagai imamat rajani. Imam-imam yang melayani sang raja. Yaitu Allah sendiri. Nah inilah yang dikatakan oleh John Piper. Identitas dan kodrat pengikut Kristus. Bukan milik aku lagi, tetapi milik Allah yang dikuduskan Allah. Dan kita punya identitas baru di dalam Allah. Dan identitas itu terletak pada hubungan kita dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kita diselamatkan Allah. Kita menerima belas kasihan Allah. Kita merupakan orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Itulah identitas baru kita. Nah saudara-saudaraku yang kukasihi, Allah memberikan kita identitas diri yang baru supaya identitas dirinya dapat dinyatakan melalui hidup kita. Allah menciptakan kita sebagaimana kita ada hari ini supaya kita dapat menyatakan siapa Dia. Identitas diri kita dimaksudkan untuk memperkenalkan identitas Allah. Tujuan kita memiliki identitas diri adalah supaya kemuliaan Allah dapat disaksikan melalui keberadaan kita. Apa identitas diri Anda hari ini? Sebagai CEO, sebagai pengusaha, sebagai ini dan itu,
semuanya itu bukan identitas diri kita yang sebenarnya. Identitas diri kita sebenarnya itu adalah untuk yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menyaksikan identitas diri Allah melalui kehidupan kita. Bukan untuk menunjukkan siapa saya, bukan untuk menunjukkan kemampuan saya, bukan untuk memperkenalkan kemampuan saya, bukan untuk menunjukkan performance saya, tidak. Tetapi kehidupan saya, identitas saya untuk menunjukkan siapa Allah yang sudah menebus saya, yang sudah memberikan identitas baru kepada saya. Inilah yang Tuhan inginkan. Sewaktu Raja Louis XVI telah digulingkan dari tatanya dan dipenjarakan, putranya yang masih muda itu dibawa oleh pemberontak. Para pemberontak ingin menghancurkan moralitas sang pangeran yang juga adalah putra mahkota. Ya of course dia tidak akan menduduki tata raja itu karena sudah diculik. Nah pangeran ini dibawa ke tempat yang jauh. Di sana mereka memperlihatkan segala hal yang kotor dan memalukan. Memperlihatkan segala jenis pesta pora, makanan supaya dia bisa diperbudak oleh makanan tersebut. Selalu diajak bicara dengan kata-kata kotor. Mereka membawa padanya wanita-wanita pelacur. 24 jam tiap hari mencecokin dia dengan hal-hal yang tidak baik tersebut. Selama 6 bulan pangeran tersebut diperlakukan demikian. Tetapi tidak sekalipun dia menuruti godaan itu. Lalu para pemberontak ini penasaran dan bertanya kepada pangeran itu, "Mengapa engkau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sudah kami sajikan kepada Anda? Mengapa engkau tidak mau berbuat seperti yang ditawarkan oleh orang-orang itu?" Pangeran berkata, "Saya tidak dapat melakukan hal yang demikian karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja." Pangeran itu ingat dan tahu identitas dirinya. Nah saudara-saudaraku, jika kita mengaku sebagai murid Kristus, jika kita mengaku sebagai anak Allah, sudah seharusnya kita memiliki ciri khas seorang murid, seorang anak Allah. Mari kita mulai membangun manusia baru kita. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Mari kita tinggalkan nilai-nilai pandangan dunia yang lama ini. Agar kita dengan identitas baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dikenal sebagai orang yang mempunyai identitas yang telah diperbaharui di dalam kebenaran Kristus. Mari kita menjalani hari-hari ke depan. Walaupun susah, walaupun tantangan banyak, tetapi kita terus menunjukkan identitas diri kita sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus yang menyaksikan identitas Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami. Engkau memberikan identitas baru kepada kami. Bapa, seringkali di dalam kehidupan kami sering lemah, kami jatuh, kami terbuai oleh godaan-godaan dunia ini. Sehingga kami lupa akan identitas diri kami yang baru ini. Tuhan, di malam ini kami diingatkan sekali lagi akan identitas baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau menunjukkan kepada dunia ini identitas diri kami yang bukan menunjukkan siapa diri kami, tetapi menunjukkan kepada dunia ini siapa Allah yang sudah memberikan identitas ini kepada kami. Supaya di dalam kehidupan kami boleh menyaksikan identitas Allah melalui kehidupan kami, melalui identitas yang baru yang harus kami emban di dalam kehidupan ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami semuanya Bapa. Kami rindu untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami rindu hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kesempatan buat kami memiliki identitas yang baru ini. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kebaktian doa sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.